Iblis dikeluarkan dari surga karena dia merasa diri lebih hebat dari Adam. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, saudara. Nah, itu iblis. Iblis itu lebih alim dari datuk kalian. Ente tiap hari mengagung-agungkan diri sendiri. Kemudian ngendorse surga, kita percaya? Enggak. Berbicara agama, kita bukan berbicara mimpi, tetapi berbicara dalil. Al-Quranul Karim dan Sunnah, bukan kata Habib. Jualan sorbet, jualan sorban, jualan obat, bagus. Enggak ada cerita orang yang salah itu ditawarkan perdamaian, enggak ada. Gua nggak peduli mereka mau cucu pesawat tempur, mau cucu siapa, nggak peduli kalau akhlaknya seperti itu. Muka kayak celengan Sumar ngaku sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi khalqan wa khulqah. Orang akhlaknya seperti preman kelas curut, ngaku orang yang akan membaiat Imam Mahdi. Gua udah tahu siapa mereka, rencana mereka apa yang mereka susun di belakang, bagaimana supaya mereka itu dianggap, bagaimana mereka bisa mendominasi. Gua pelajari itu semua. Kukirim orang lagi di sana untuk mondok di Tuyul Ad-Dawiri. Ada beberapa kibin bahar yang memang mata-mata. Kau nggak akan tahu siapa. Udah, ente serang gua aja, serang TJ aja, biar nggak ketahuan. Ente sebagai kibin bahar, nggak mau dia. Nggak usah bang. Kalau nggak pergerakan mereka mana bisa terbaca oleh TJ. Kalau cucu pejuang nggak mungkin mau sama pengkhianat. Mau bekerja sama dengan pengkhianat. Nggak mungkin cucu pejuang, nggak mungkin. Nggak ada syarat untuk mendapatkan pengakuan nasab, syarat untuk mengisbat nasab harus ada kitab sejaman, saudara. Barang siapa yang tidak suka kepada Habib Rizik, barang siapa yang membenci Habib Rizik, ana hapus dia dari hati ana. Emang lu siapa? Jangan pernah tulis namaku di hatimu, nggak perlu. Kasihani saya Pak. Kasihani saya Bu, cintai saya Pak, cintai saya Bu. Kalau Bapak mencintai saya, Bapak tidak akan tersesat di dunia ini. Lu aja tersesat. Malah ada kibin, gue prihatin nih, jujur gue prihatin. Minta job ceramah. Dia nggak mau rekomendasi karena ceramahnya sama seperti Rizik, koar-koar. Bukan ajaran agama. Ceramah ngarap uang rokok, saudara. Ya Habib Ali Idrus, berikan hambamu ini fulus. Hah? Persis Ucup Mancul kalau kalian pelajari. Itu kan satu circle sama mereka. Kan kenal Ucup Macul? Ujung-ujungnya Ucup Macul. Kenal kan? Pendusta-pendusta atas nama agama. Mereka nyari hidup dalam agama, bukan menghidupkan agama. Mengajarkan orang tentang agama itu kewajiban. Walaupun yang kita ajarkan satu ayat. Bukan proyek itu. Lihat tuh, gua screenshot, gua kirim ke Bung Lubis. Ulama pemberani. Ulama itu bukan profesi. Itu kewajiban seorang ulama untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk mensyiarkan Islam, untuk mendidik generasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, untuk para kibiners juga semuanya ya, yang baru bergabung di kanal ini, selamat malam semuanya, selamat bergabung di sini. Untuk teman-teman, selamat malam ya. Gua awalnya baik-baik, gua nasihati mereka, jangan berlebihan, biasa aja. Ente soal adab, ente kurang ajar dengan cucu Nabi. Ente berani mengoreksi Habib. Mulai mengoreksi Habib. Orang yang berani mengkritik Habib sama dengan iblis katanya. Iblis itu yang merasa lebih mulia daripada yang lain, itu iblis itu. Itu nggak terbantahkan. Iblis dikeluarkan dari surga karena dia merasa diri lebih hebat dari Adam. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, saudara. Nah, itu iblis. Iblis itu lebih alim dari datuk kalian. Datuk kalian itu pun kalau ada. Iblis itu lebih alim daripada datuk kalian. Tapi karena dia badung, karena dia nggak mau menunjukkan akhlak dia terhadap hamba Allah yang lain, terhadap ciptaan Allah yang lain, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Ente tiap hari mengagung-agungkan diri sendiri. Kemudian
ngendorse surga. Kita percaya? Enggak. Kenapa? Iblis saja yang udah di surga, dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, dia dikeluarkan dari surga. Ente sekarang belum masuk surga, kemudian ente sombong, ente congkak, ente merasa diri lebih daripada yang lain, terus ngarep masuk surga. Bisa bawa kibin. Mimpi ente. Ka'annahum fil manam. Hidup seperti dalam mimpi, setiap hari cerita mimpi. Tapi kan mimpi orang alim itu seperti nyata, saudara. Bisa dijadikan sebagai ilmu, saudara. Bisa dijadikan sebagai peringatan, saudara. Orang alim aja nggak setiap hari mimpi, nggak setiap hari cerita mimpi. Berbicara agama, kita bukan berbicara mimpi, tetapi berbicara dalil. Al-Quranul Karim dan Sunnah, bukan kata Habib. Kata Habib Fulan bin Fulan. Omongan Habib kebanyakan salah. Yang satu fatwain. Haram TikTok. Ini ente, antum semua yang ada aplikasi TikTok di HP-nya hapus. Begitu gua buka TikTok, Habib yang banyak. Pagi-pagi habis subuh, Habib. Jualan serbet, jualan sorban, jualan obat, bagus. Gitu. Ya, ngibul lagi. Coba lihat, si Bahar ngaku orang perang, Jenderal Bintang 9, si Rizik juga imam besar umat Islam. Gua suruh perangi, gua udah diem. Udah, yang di Aceh itu nggak usah diladeni. Orang gila itu. Makin kita ladeni, makin suka dia. Iya memang. Kalau ente ladeni, gua makin suka. Seperti si Alwi ngeladeni gua. Jebloskan gua ke dalam penjara. Suka gua. Ada celah gua untuk menghujat mereka. Dendam kagak. Cuman aneh nggak ridho, aneh dikata-katain, macam-macam lah. Gua di dalam penjara, gua mau mengikuti omongan mereka untuk minta maaf, untuk berdamai. Ya kan, kalau gua salah mana mungkin mereka menawarkan perdamaian. Nggak ada cerita orang yang salah itu ditawarkan perdamaian, nggak ada. Kalau gua misalnya membenci cucu Nabi, membenci zuriyah Nabi, itu kan nggak bisa dimaafkan, saudara. Nggak bisa kita berdamai dengan orang seperti itu karena gua nggak gitu. Karena gua nggak gitu. Ya, tentukan posisi mubal. Masih di posisi yang lama, nggak berubah. Si Aldo jangankan kau Kibin. Si Aldo aja udah bolak-balik bikin janji sama gue. Gue tunggu 3 tahun nggak datang. Yang datang berani ketemu sama gue, Habibmu itu, tangan gue harus diborgol dulu. Mereka juga harus rame-rame datang. Gue sendiri, ada pengacara Robitoh lagi. Itu keberanian Habib. Kalian ngukur sendiri. Sampai pura-pura nggak tahu. Mar, niatnya ada jalan darat nggak? Gue mau ke sono noh. Mau nanya langsung depan muka ini. Dia udah ngomongin gue begini begitu, fitnah ya kan, nggak ingat lagi dia. Kenapa sih mesti babe? Karena lu ngomongin gue. Kalau lu nggak sebutin nama gue, nggak urus gue. Lu mau gimana pun, mau mati, kau mampus kau, gue nggak urus. Begitu. Kenapa diam? Semua diam. Kalian lihat kibin-kibin peliharaan Habib, coba kalian lihat. Ada nggak yang merosting TIJ begini begitu? Nggak ada. Karena mereka udah tahu, semakin mati kutu. Gua nggak peduli mereka mau cucu pesawat tempur, mau cucu siapa, nggak peduli kalau akhlaknya seperti itu. Aduh, muka kayak celengan Semar ngaku sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi khalqan wa khulqah. Orang akhlaknya seperti preman kelas curut, ngaku orang yang akan membaiat Imam Mahdi. Bukannya kita nggak tahu. Gua udah tahu semuanya. Kalian kalau nggak tahu ya nggak boleh ngomong kayak gitu. Gua udah tahu siapa mereka, rencana mereka apa yang mereka susun di belakang, bagaimana supaya mereka itu dianggap, bagaimana mereka bisa mendominasi. Gua pelajari itu semua. Satu-satu teman mereka gua tarik yang udah mulai bisa melihat kejanggalan. Jadi ada kibin-kibin banyak masih di situ. Masih berbaur dengan mereka, terutama murid si Bahar katanya. Kutarik satu-satu. Kukirim orang lagi di sana untuk mondok di Tuyul Ad-Dawiri. Adik Bung Lubis itu dikirim ke sana. Dan masih ada lagi. Ada beberapa kibin Bahar yang memang mata-mata. Kau nggak akan tahu siapa.
Dia nggak berani nyerang Bahar. Gua suruh serang gua juga nggak berani. Udah, ente serang gua aja, serang TJ aja, biar nggak ketahuan. Ente sebagai Kibin Bahar, nggak mau dia. Nggak usah bang. Kalau nggak pergerakan mereka mana bisa terbaca oleh TJ. Itu Kibin, khususnya di Aceh nih Kibin. Ente ngaku cucu pejuang, ente ngaku cinta sama Habaib, ente ngaku siap mati dengan Habib, siap mati demi Habib, tapi kok ente nggak berani sama TJ gitu. Hah? Apa nggak sakit itu? Bingung mereka kan? Makanya buktikan dong, buktikan. Nah, kalau kalian itu berani di depan Rizik gitu, seorang pemberani dari Aceh, cucu pejuang gitu, memang kalian bukan cucu pejuang, ya satu circle lah, mantan cucu pengkhianat. Kalau cucu pejuang nggak mungkin mau sama pengkhianat, mau bekerja sama dengan pengkhianat, nggak mungkin. Cucu pejuang nggak mungkin. Nah, kalaupun ada satu dua yang kelilipan matanya kalau lihat duit, ini pun bukan dikasih duit, dijanjikan kunci surga, dijanjikan tiket surga, dijanjikan bisa terbang, nah begitu. Ya, mereka malah yang ngasih duit, bayar upeti tiap 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, 2 minggu sekali. Dulu kalau kita mau memverifikasi nasab kita ke Robitoh, itu Aventador ngomong sama gue. Syaratnya yang pertama harus ada kitab sejaman, harus ada manuskrip. Kenapa nggak husnudon aja? Harus ada manuskrip. Sekarang Kiai Imad berbicara tentang manuskrip, mereka bilang apa? Nggak ada syarat untuk mendapatkan pengakuan nasab, syarat untuk mengisbat nasab, harus ada kitab sejaman, saudara. Bal, itu yang baca Al-Quran sambil DJ orang Aceh ya Bal? Dia iya orang Aceh. Bukan tidak sama seperti saya. Bin ya, itu orang Aceh. Orang Aceh itu, si Bahar, beranak di Aceh, jadi orang Aceh anaknya. Misalnya si Rizik, beranak di Aceh, jadi orang Aceh itu anaknya. Gitu. Nanti, anaknya Kalun, insya Allah jadi orang Aceh. Setelah sama saya, Cina datang beranak di Aceh, jadi orang Aceh. Orang Yaman datang ke Aceh, beranak di Aceh, tinggal di Aceh, dapat KTP di Aceh, orang Aceh itu. Paham kok Gibin? Nggak paham? Kalau dia baca Bismillah sambil DJ, ya kan? Udah minta maaf dia, udah klarifikasi. Kalau si Bahar gimana itu? Baca kitabnya kebalik, kemudian bersumpah atas kebohongannya, atas nama Nabi. Itu gimana itu? Itu orang Jakarta ya? Atau orang Bogor? Orang mana itu? Dia katanya ceramah, baca ayat di situ. Ayatnya salah misalnya. Fatwanya salah misalnya. Fikihnya nggak benar misalnya. Itu siapa? Orang mana? Oh itu beda, TJ itu anak alien. Oh, kalian nggak berani kritik karena anak alien kan? Gua yang kritik. Kalian kalau nggak berani diam aja. Anak yang dilahirkan dia itu boleh menisbatkan nasabnya kepada teman dia itu. Itu hukum fikih dari mana? Seorang anak yang lahir di luar nikah, secara syariat Islam itu tidak bisa nasabnya dinisbatkan kepada ayah biologisnya ataupun orang lain yang nanti menikahi dia setelah dia melahirkan. Nggak boleh. Tetap dia harus menisbatkan nasabnya kepada ibunya. Begitu. Ibunya. Begitu Kibin. Kibin baru kayaknya dia. Pingin di sini. Ya, fikih alien ya begitu. Kalau fikih Islam nggak gitu. Ya Kibin. Nasab kami adalah nasab yang paling sahih, yang paling absah. Keabsahan nasab Ba'alawi, judul buku. Pas kita baca, ada yang anaknya lebih tua dari kakeknya. Aduh, saudara. Ngabib Rizik itu ngabib. Ngabib. Itu wali. Barang siapa yang tidak suka kepada Habib Rizik, barang siapa yang membenci Habib Rizik, ana hapus dia dari hati ana. Emang lu siapa? Jangan pernah tulis namaku di hatimu, nggak perlu.
Nggak perlu, gua nggak minta semangkok beras sama kamu. Gua nggak minta uang jajan sama kamu. Gua nggak minta uang rokok sama kamu. Kalau cuman karena cinta kau gua harus ngasih duit ke lu, nggak usah. Itu uang keluar. Ogah gua. Mending gua kasih makan anak yatim yang ibunya cantik daripada ngasih makan lu. Lu kan orang hebat. Datuk lu bisa narunin rantai emas dari langit. Datuk lu orang kaya. Kenapa cucu-cucunya ngemis? Semelarat-melarat cucu orang kaya ada harga diri dia. Semelarat-melarat cucu Nabi ada harga diri dia. Kalau lapar ikat perutnya dengan karet. Kalau enggak dia ngutang. Enggak ada. Kasihani saya Pak. Kasihani saya Bu. Cintai saya Pak. Cintai saya Bu. Kalau Bapak mencintai saya, Bapak tidak akan tersesat di dunia ini. Lu aja tersesat. Gimana lu jamin orang lain enggak tersesat? Kasihani saya Bu. Sebab kalau ibu tidak mengasihani saya, nanti Datuk Ana tidak akan melihat antum di yaumil qiyamah. Aduh, cucu Nabi mana ada minta-minta. Dikasih zakat pun nggak boleh nerima. Kecuali Habib, bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi nggak boleh. Sudah kesepakatan, misalnya di sini udah kesepakatan itu, cucu Nabi nggak boleh nerima zakat. Dan rata-rata memang mereka bukan orang belangsak. Walaupun misalnya nggak ada mobil mewah, nggak ada rumah mewah, hidupnya sederhana, tapi tanahnya luas. Tanahnya luas. Kalau bahasa Acehnya kayak boinah, kayak bainah, kayak banyak kebun, gitu. Hidup sederhana, bekerja juga seperti orang lain. Kebanyakan mereka mengikuti berdagang, apapun. Ada juga yang cucu datuk kalian di sini. Ada cucu datuk kalian. Berdagang juga, dia dagang agak lain memang. Kibin kerjanya apa? Kibin nunggu kejatuhan buah 100. Nongkrong di rumah bandar. Jatuh buah 100, udah senang sekali. Masuk celengan 50.000, celengan yang berbendera Palestina. Masuk ke situ 50.000, buat beli rokok 50.000. Udah. Mudah-mudahan antum sukses. Itu udah jadi rahasia umum. Malah ada kibin, gue prihatin nih, jujur gue prihatin. Ada job nggak, Ustadz? Soalnya ini nggak ada rokok. Capek nyari uang katanya, nggak ada uang rokok katanya. Tapi dari organisasi katanya, organisasi terbesar di Jagat Raya ini, karena yang imaminya organisasinya imam paling besar sekali bacotnya. Dan dalam organisasi itu biasanya yang mensupport dana dari atas. Ini lucu, yang mensupport dananya dari bawah. Melawan oligarki bukan seperti itu. Melawan kapitalis bukan berarti kita seperti itu. Ini ada ustadz bilang sama gue. Dia sebut nama. Si itu datang ke rumah saya. Minta job ceramah. Dia nggak mau rekomendasi karena ceramahnya sama seperti Riji, koar-koar. Bukan ajaran agama. Jadi nggak mau dia ngasih gitu. Dibilang sama gue. Katanya nggak ada uang rokok. Katanya, uang rokok ceramah. Ceramah ngarap uang rokok, saudara. Gimana laris kayak gitu? Ngomong berantakan. Sekalian giginya juga berantakan. Kalau gigi berantakan ngomong rapi nggak apa-apa. Otak juga berantakan. Namanya juga kibin, saudara. Minta sama Umar Muhtar. Ya Umar Muhtar, tiap hari tawasul ke sana, tawasul ke sini, minta duit tapi nggak ada duit. Wah, heran gua. Makanya kalau ke kubur jangan minta, ngasih doa, kirim Al-Fatihah, tawasul beneran, ilmunya yang diharapkan. Ya. Bukan duit. Ya Habib Al-Idrus, berikan hamba fulus supaya hidup hamba jadi mulus. Insya Allah kami tidak rakus, gitu. Walaupun ngomong kami gedebrus. Ya, gitu ngomong. Ya Habib Al-Idrus, berikan hambamu ini fulus. Minta duit sama kuburan. Minta keberkahan sama kuburan. Bukan sama kuburan. Kalau TJ datang ke kubur ziarah, misalnya ziarah kubur wali. Saya nggak minta duit sama kuburnya. Saya nggak minta Pajero. Pajero ya Habib. Pajero ya wali, enggak. Saya minta
kalau ada afwahmu, ya, kalau ada kelebihanmu dulu semasa hidup, nah, permudahkan saya untuk mendapatkannya. Kalau memang cara saya yang salah, ya cara kalian lebih salah lagi. Aduh, ada Habib. Malam ini ana mau berikan ijazah. Ada yang mau tidak? Ada ijazah supaya lunas hutangnya. Ijazah supaya banyak duitnya. Ijazah supaya kaya. Habis itu dia bukannya ngasih duit ke orang, kan dia udah yang punya ijazah gitu. Dia punya datuknya ijazah itu. Terus dia minta duit sama orang yang datang ke situ. Ah, kalau ente mau bayar ya. Berapa Bib? Ente punya uang berapa? Sama dengan kalau dikali-kali dibagi ditambah tanpa dikurangi, sama dengan ucup mancul. Persis ucup mancul kalau kalian pelajari. Itu kan satu circle sama mereka. Kan kenal ucup macul? Ah, ujung-ujungnya ucup macul. Kenal kan? Kenal. Meraup keuntungan, meraup rupiah dari hasil ngibulin orang berkedok agama. Gua heran, ini terus terang nih, mohon maaf teman-teman di Pulau Jawa ya, mohon maaf. Tanpa ada mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudaraku di Pulau Jawa. Bersolawat supaya lunas hutang. Bersolawat supaya banyak uang. Bersolawat. Apapun yang dilakukan ibadah-ibadah untuk uang. Pajero ya Allah, Pajero ya Allah. Rubicon ya Allah. Macul. Dagang. Kerja. Kalau mau seperti TJ nggak bisa. TJ udah kerja keras dulu. Sekarang udah menikmati hasil. Tinggal tiduran aja, bangun jam berapa gitu kan. Tapi ada waktu-waktu yang nggak boleh tidur. Ba'da subuh. Ya kan? Ba'da asar. Jangan tidur. TJ kadang siang di atas pohon gitu. Ada anak-anak datang. Om, mau jajan. Nah, tinggal sorong. Itu jadi manusia yang bermanfaat. Ya kan? Gitu. Nah, gitu saya baru pantas itu ngasih ijazah. Kenapa? Karena saya ngasih, bukan minta. Aduh, pendusta atas nama agama. Mereka nyari hidup dalam agama, bukan menghidupkan agama. Nah, jadi begitu, saudara. Coba kalian lihat. Ini yang undang-undang si Bahar nih. Kalau kau nggak ngasih amplop, nggak datang lagi besok. Menyebarkan syiar Islam, mengajarkan orang tentang agama, itu kewajiban. Walaupun yang kita ajarkan satu ayat, bukan proyek itu. Contoh nih, si Bahar dulu. Pekerjaan dia di Wikipedia, sok-sokan bikin Wikipedia. Pekerjaan ulama pemberani, gua ngakak sama Bung Lubis. Bung, ente belum lihat pekerjaan si Bahar? Apa emangnya bang? Lihat tuh, gua screenshot, gua kirim ke Bung Lubis. Ulama pemberani. Ulama itu bukan profesi. Itu kewajiban seorang ulama untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk mensyiarkan Islam, untuk mendidik generasi Islam tanpa dipungut biaya. Kalau diberikan hadiah, mungkin dibayarkan ongkos untuk bensin, itu nggak apa-apa. Tapi bukan semata-mata untuk itu. Insya Allah kalau ente membela perjuangan, meneruskan perjuangan baginda Nabi, menyebarkan Islam, mengajarkan anak-anak generasi Islam, insya Allah kehidupan ente dijamin oleh Allah. Tanpa harus nipu sana, nipu sini. Dia yang beranak, gua yang beli susu. Nggak perlu gitu. Nah, cuman gua nggak bilang waktu dalam hati gua, kau yang beranak, aku yang ngasih susu. Baru 2 anak kau. Heboh sekali. Orang anak selusin. Nggak pernah minta susu sama orang.